Marco Rigamonti berbicara tentang semua pembalap yang pernah ia tangani, termasuk Marc Marquez yang ia puji dengan kata-kata istimewa. Rigamonti telah memiliki kesempatan bekerja dengan banyak pembalap sejak kedatangannya di ajang MotoGP. Di antaranya ada nama-nama seperti Canepa, Aleix Espargaro, Depuniet, Barbera, Iannone, Zarco, Bastianini, dan Marc Marquez. Untuk semuanya ia punya kata-kata baik, tetapi pria Italia itu sedikit lebih panjang saat membicarakan sang nomor 93 dalam wawancaranya bersama Mela Cercoles untuk media AS. Sebagai pembuka, ia menyinggung soal hubungan dan waktu yang dihabiskan bersama masing-masing. Dengan semua pembalap itu saya bekerja 1 tahun, kecuali dengan Iannone yang 6 tahun. Butuh waktu untuk membangun hubungan, baik secara manusiawi maupun profesional, dan saya sadar betapa pentingnya tidak berganti pembalap setiap tahun. Kalau begitu, sebelum benar-benar saling mengenal, kontrak sudah berakhir di akhir musim. Itu buruk dan melelahkan. Tetapi di sisi lain, kita belajar menjalin hubungan berbeda sesuai karakter pembalap yang ada. Ada yang gugup, tenang, ada yang butuh tepukan di punggung, dan sebagainya. Dari beragam kepribadian itu, kita banyak belajar. Nomor 93, pembalap paling lengkap. Rigamonti juga mendefinisikan masing-masing pembalap dengan satu kata. Canepa ia sebut muda, Aleix adalah murni hati, Barbera sangat berbakat, Zarco itu jujur, Bastianini bakat lain tapi sulit dipahami, dan Marc Marquez ia sebut sebagai lengkap. Pria Italia itu menambahkan, kabar bahwa ia akan bekerja dengan Marquez disampaikan oleh seorang petinggi Ducati. Senang terutama karena merasa Ducati menghargai saya, katanya. Marquez yang sekarang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan pengalaman yang ia punya kini, ia sangat mampu membantu para teknisi. Rigamonti berbicara sangat baik tentang nomor 93 itu, menyebutnya sebagai sosok yang benar-benar mengenal motornya dan paham mengapa hal-hal tertentu terjadi. Marquez membantu dengan berbicara karena ia mengerti semua yang dialami motor. Ia bukan pembalap yang hanya melaju cepat tanpa tahu alasannya. Ia tahu kenapa bisa cepat dan tahu apa yang bisa membuat sensasi lebih baik. Dan yang paling penting, dia selalu memberikan 100%. Kalau hasilnya tidak bagus, tidak ada keraguan bahwa ia tetap sudah memberikan segalanya. Ia hanya punya kata-kata baik untuk pembalap asal Cerver itu. Saya rasa sulit untuk tidak jatuh hati pada Marquez, bahkan bagi mereka yang hanya sekedar mewawancarainya. Sulit untuk tidak menyukai pembalap seperti dia, karena ia punya gairah untuk pekerjaannya dan memberikan seluruh hatinya. Mustahil untuk berkata bahwa Marc tidak menyenangkan, itu tidak mungkin. Yang paling mengesankan bagi Rigamonti adalah sisi pribadi Marquez, karakter manusianya, sosoknya. Semua orang sudah tahu pembalapnya dan gelar juaranya, tetapi sisi manusiawinya sungguh luar biasa. Ia tersenyum, bercanda dengan kami, menyapa semua orang, berterima kasih, bahkan minta maaf. Dengan levelnya, orang bisa saja menyangka ia datang dengan menunjukkan 8 gelarnya di dahi, yang jelas akan jadi buruk, tetapi justru sebaliknya. Hal itu membuat tim bisa bekerja dengan tenang dan semua senang. Mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo menganalisis balapan MotoGP Austria 2025 minggu lalu yang berakhir dengan podium pertama Marc Marquez untuk pertama kalinya di Red Bull Ring. Hasil ini menunjukkan bakat Marquez yang luar biasa, tetapi juga dengan Fermin Aldeguer posisi kedua dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga. Jorge Martin juga mengalami kecelakaan di tikungan 7, khawatir tubuhnya akan cedera, tetapi ia dinyatakan sehat. Itu adalah kemenangan yang diraih dengan susah payah karena setelah spin race kemarin, saat ia menang dengan cukup mudah, kata Lorenzo dilansir Bola Sport.com dari Motosen.
Kami semua berharap balapan yang lebih panjang dengan kesempatan untuk lebih mengendalikan ban yang menjadi keahliannya saat ini akan memberinya jarak yang lebih jauh. Tetapi ternyata tidak demikian. Bezzecchi tidak kehilangan posisi apapun pada awal balapan. Dia memulai dengan sangat baik. Aprilia benar-benar bekerja dengan sangat baik hingga pertengahan balapan dengan ban yang sedikit lebih baru. Setelah itu memang benar, ia lebih kesulitan. Dan kemudian ada Aldeguer mengejutkan di akhir yang tercepat di trek. Aprilia benar-benar bekerja dengan sangat baik hingga pertengahan balapan. Meski begitu, Lorenzo tetap yakin bahwa Marquez masih yang tercepat. Dan yang terpenting, ia memiliki pengalaman dan jarak tempuh cukup untuk mengelola balapan lebih baik dari sebelumnya, ujar Lorenzo. Kita lihat bahwa pada putaran itu ia tertinggal 0,7 detik, 1 detik lebih lambat hanya untuk mendinginkan ban. Pembalap yang lebih junior dan kurang berpengalaman tidak memiliki kesabaran untuk melakukan itu. Francesco Bagnaia menghadapi dominasi Marquez. Baik dia maupun para pembalap pada umumnya telah mengalami momen-momen sulit seperti ini. Ketika Anda mengalami masa-masa sulit secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, Anda secara bertahap mulai menghilangkan kepercayaan diri. Ketika Anda menghilangkan kepercayaan diri dan kepercayaan diri, performa Anda pun menurun. Dengan lebih banyak keraguan dan lebih lambat, aku Lorenzo. Jika Pecco terus berusaha dan tetap kuat, momen ini akan berlalu. Sirkuit dan situasi lain akan datang. Saya rasa dia sedang melewati momen ini. Pecco adalah sosok yang tangguh, pembalap yang tangguh. Secara psikologis dan mental dia tidak akan menyerah, dia akan terus berusaha. Terkadang sepertinya dia menemukan secerah harap sebelum balapan, tetapi selalu, entah kenapa sesuatu terjadi, tetapi dia tidak menyerah dan terus mencoba. Semuanya berlalu kan? Jika dia terus berusaha dan tetap kuat, momen ini akan berlalu. Sirkuit lain, situasi lain, motor lain akan datang tahun depan dan pasti semuanya akan membaik. Pernyataannya panas, tegas, dan langsung ke motor. Sementara itu, Bezzecchi sedang dalam performa terbaiknya. Ini bahkan baik untuknya karena masalah Jorge Martin telah membuatnya semakin berkembang dan melihat dirinya sebagai pembalap nomor 1 Aprilia. Harga dirinya sangat tinggi saat ini karena dia melihat Jorge berada di sisi yang berlawanan. Dia sangat menderita dan dia dalam kondisi terbaiknya. Soal kecelakaan Martin, Lorenzo menilai Martin lemah dalam hal kecepatan. Jadi, jika dia ingin melaju tanpa kecepatan, dia harus merasakan motor dan pengalaman. Dia ingin mengambil resiko dan menjadi 0,1 perputaran lebih cepat dari kecepatan alaminya. Dan itu menyebabkan dia mengambil resiko dan jatuh. Dia berusaha meskipun tidak 100%. Dia beresiko jatuh seperti yang terjadi pada Jumat dan Minggu. Jadi dia berusaha untuk tidak membiarkan segalanya berjalan sesuai dengan yang diinginkannya saat ini. Casey Stoner, pembalap legendaris MotoGP, berbicara dengan DAZEN di sirkuit Red Bull Ring saat GP Austria 2025. Dia menyatakan bahwa Marc Marquez adalah pembalap paling berbakat di grid dan kini tampil sangat dominan setelah pulih dari cedera serius serta menemukan kenyamanan di motor pabrikan Ducati. Stoner terkesan sejak pertama kali melihat Marc Marquez berkompetisi sebagai pembalap muda, bahkan menyebut tampilannya kala itu sangat mengagumkan. Stoner juga menambahkan bahwa sekarang ini Marquez bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas dan matang dalam pendekatan balapnya. Singkatnya, Stoner menyatakan bahwa jika ia bisa kembali membalap dengan motor-motor MotoGP dari generasi sebelumnya, akan menjadi momen menyenangkan untuk berbagi lintasan bersama Marc Marquez. Marc adalah pembalap paling berbakat di grid. Ia menambahkan bahwa cedera serius yang dialami Marquez membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan Stoner tak menyangka bahwa selisih performa antara motor satelit tahun lalu dan motor pabrikan Ducati saat ini bisa sedemikian besar. Ia kemudian berbagi kenangan pertama kali melihat Marquez. Saya pikir Marc telah mengesankan saya sejak pertama kali melihatnya. Bahkan saat saya bertemu dengannya, saya rasa itu sekitar tahun 2008, ketika dia gabung ke tim KTM. Dia masih sangat muda. Dari saat itu melihatnya bertanding sungguh mengagumkan. Kita sudah melihat hal-hal luar biasa darinya sejak itu.
Mulai dari posisi paling belakang dan menembus barisan depan, dia selalu melakukan hal yang benar-benar luar biasa. Stoner juga menyebutkan bahwa musim ini sama sekali tidak mengejutkannya. Marquez kini berada di titik kematangan di mana ia mempertahankan kecepatan sambil lebih cerdas dalam pendekatan dan penyesuaian motornya, sehingga sangat sulit untuk dikalahkan. Kemarin terakhir kali saya di lintasan adalah Januari 2018. Jujur saja, saya tidak yakin ingin membalap dengan motor-motor sekarang ini. Tapi jika kita kembali ke motor-motor MotoGP dari generasi sebelumnya, itu akan sangat menyenangkan. Saya pasti membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan melakukan perbandingan, karena saya tidak yakin bisa melakukan apa yang dia lakukan. Dan akan jadi sensasi menyenangkan memang berbagi lintasan dengan Mark tanpa diragukan. Casey Stoner mengagumi Marc Marquez sebagai sosok pembalap yang langka, berbakat, kuat, dan kini lebih matang dalam strategi. Meskipun Stoner sudah lama tidak berada di lintasan sejak 2018, ia menyatakan dengan hangat bahwa akan sangat menyenangkan jika bisa kembali balapan bersama Marquez, dengan catatan menggunakan motor MotoGP dari era sebelumnya untuk mengukur performanya. Fermin Aldeguer meraih hasil terbaiknya musim ini. Pembalap Gresini Racing itu naik podium di posisi kedua, tepat di belakang Marc Marquez. Rookie tersebut tampil luar biasa dengan melakukan comeback sensasional, menantang pembalap seperti Acosta dan Bezzecchi dalam akhir balapan yang impresif. Sebuah pencapaian yang ia akui tidak mudah, seperti yang diceritakannya kepada mikrofon DAZN usai balapan di Austria. Sejujurnya, saya tidak menjalani lap-lap pertama dengan baik. Saya kehilangan beberapa posisi. Aku pembalap asal Murcia itu. Saya memang seling kesulitan dalam fokus awal, di mana semua pembalap sangat seimbang dan semuanya melaju sangat cepat dengan ban baru. Tapi kami di dalam garasi tahu, dan saya juga tahu bahwa jika ada orang yang bisa menantang Mark di lap terakhir, kemungkinan besar itu saya. Karena biasanya, saya pandai mengelola balapan, punya ritme bagus di lap terakhir, dan hari ini saya benar-benar tidak menyangka. Target saya hanya bertarung untuk top 5, dan lihatlah, kami bisa sampai sejauh ini, ungkapnya. Aldeguer bahkan membuat Marc Marquez terkesan, yang mengaku ingin belajar bagaimana pembalap Gresini itu mengatur lap-lap terakhir. Saya bisa membuat sedikit perbedaan di sektor ketiga, di tikungan 678, di sana saya sangat cepat. Memang benar dibandingkan dengan KTM dan Ducati resmi, saya agak kesulitan di akselerasi. Terasa jelas mereka punya tenaga lebih sedikit, sehingga saya harus nekat saat pengereman dan terus-menerus berada di batas. Tapi saya sama sekali tidak punya keluhan. Saya harus sangat puas dengan pekerjaan ini, dengan motor yang saya punya, dengan tim dan hasil yang sudah kami capai, tegasnya. Insiden dengan sepatu bot Aldeguer, kelihatan jari saya, candanya. Jadi makin sulit untuk terus mengerem begitu. Panasnya membakar jari saya, sampai saya tidak bisa menyentuh rem. Saya tidak bisa menggunakan rem belakang, jadi ya, tetap sangat puas, pungkasnya. Marc Marquez sukses merebut kemenangan di MotoGP Austria usai mengalahkan Marco Bezzecchi dalam balapan di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu malam waktu Indonesia. Bezzecchi yang memulai balapan sebagai pole sitter mampu mempertahankan posisi terdepan sejak lap pertama. Ia dibuntuti Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di posisi kedua dan ketiga.
Tak lama kemudian, Marc Marquez mampu melewati Bagnaia untuk merebut posisi kedua. Marc Marquez terus memberikan tekanan kepada Bezzecchi yang berupaya melesat sendirian. Pertarungan sengit tersaji, Bezzecchi mampu mempertahankan posisinya hingga separuh balapan. Sementara Jorge Martin mengalami crash pada lap ke-13 dan gagal melanjutkan balapan. Pertarungan sengit tersaji di lap ke-19 di mana Marquez berhasil menyalip Bezzecchi di tikungan keempat. Namun, Bezzecchi mampu merebut kembali posisi terdepan di tikungan ke-6. Duel sengit kembali terjadi di lap ke-20. Marc Marquez berhasil mengambil alih pimpinan balapan dari Bezzecchi. Alih-alih mengejar Marquez, Bezzecchi malah kurang waspada dan membuat posisinya direbut Aldeguer. Sementara Marc Marquez terus tancap gas di posisi terdepan untuk memperlebar jarak. Hingga 5 lap tersisa, Marc Marquez tak tergoyahkan di posisi terdepan. Pembalap Ducati tersebut berhasil meraih 6 kemenangan beruntung di MotoGP 2025. Sementara posisi kedua Aldeguer dan Bezzecchi harus puas finish di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez berhasil meraih kemenangan dengan motornya Ducati di balapan sprint Austria di Red Bull Ring setelah menyalip saudaranya Alex 5 lap menjelang finish. Pedro Acosta mengamankan posisi ketiga di podium, sementara sang pemegang pole, Bezzecchi, harus puas di posisi keempat. Bagnaia yang start dari posisi ketiga, tepat di depan rekan setimnya, sesuatu yang jarang terjadi musim ini, mengalami insiden di start. Ban belakangnya selip sehingga kehilangan banyak posisi dan akhirnya terpaksa mundur dari balapan karena motornya sangat tidak stabil saat berakselerasi. Jorge Lorenzo, komentator di AZN, memberikan analisis usai balapan, menyoroti kapasitas kemenangan Marc Marquez. Mantan pembalap yang kini menjadi komentator itu menegaskan bahwa meski mengalami kesulitan sepanjang akhir pekan, Marc tetap bisa bangkit. Tidak diragukan lagi dia masih mendominasi meski gagal di kualifikasi dengan kecelakaan itu dan start dari baris kedua. Dengan start yang bagus, penuh kesabaran, tanpa perlu memaksakan diri di awal balapan, membiarkan Alex memimpin dan hanya menekan saudaranya sekitar 80%. Ia perlahan-lahan menjaga ban dan menekan di saat yang tepat. Tanpa banyak usaha, dia kembali memenangkan sprint race dan mengincar double winner besok. Selain itu, Lorenzo juga menyoroti pembalap yang paling dirugikan di sprint Austria, Pecco Bagnaia, yang benar-benar sial dan gagal finish. Yang paling kalah hari ini jelas Bagnaia, 0 poin lagi baginya. Motornya berguncang di start dan ia bermasalah dengan bannya. Start di MotoGP kini jadi momen yang sangat krusial karena seringkali sistem start gagal. Dalam kasus ini, tampaknya ada masalah pada ban belakang dan Michelin harus memberi penjelasan, tegas Lorenzo, menyadari bahwa kondisi ban yang buruk membuat Bagnaia tak bisa bersaing. Faktanya Bagnaia datang dengan status penantang untuk bertarung melawan Marc, tapi bahkan tak sempat mencobanya. Lorenzo membandingkan performa rider Italia itu dengan adik Marc, Alex Marquez. Bagnaia tidak punya konsistensi seperti Alex, yang kecuali insiden di Assen, tampil nyaris sempurna musim ini. Lebih sedikit jatuh dan sangat konsisten di setiap sirkuit. Marc semakin memahami Ducati, meski belum merasakannya senyaman Honda, dan itu menjelaskan beberapa crash seperti di Austin. Tapi itu hanya soal waktu. Saat dia benar-benar menguasai Ducati 100%, dia akan makin tak terbendung. Sejak lap ke-5 atau ke-6, dia sudah mulai membuat perbedaan, dan semakin balapan berjalan, semakin besar dominasinya. Pungkas Jorge menegaskan bahwa Marc Marquez masih punya ruang besar untuk berkembang.
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez tetap menjadi pemenangnya, walau start dari baris kedua pada sprint MotoGP Austria 2025. Marquez sukses finish terdepan usai baru merebut posisi pertama saat menyisakan 5 lap lagi yang digelar di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu malam. Hasil yang tetap dalam raihan impresif menuju gelar juara MotoGP 2025. Alex Marquez dan Pedro Acosta menggenapi podium kedua dan ketiga.